Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Eli Febrani dengan NIM B04210003 dari GCD Angkatan 2021. Baik, di video kali ini kita akan membahas tentang survei konsumsi pangan mengenai metode food waging. Nah, yang pertama itu definisi food waging. Metode food waging atau penimbangan makanan merupakan survei konsumsi pangan yang bersifat kualitatif yang dilakukan dengan cara menimbang makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh responden. Hasil dari penimbangan makanan ini adalah jumlah makanan yang dikonsumsi adalah selisih antara berat makanan awal dikurangi dengan berat makanan sisa. Selain itu juga, metode penimbangan makanan merupakan metode survei konsumsi pangan yang paling akurat dalam memperkirakan asupan makanan dan zat gizi yang biasa dikonsumsi oleh individu, sehingga dapat dijadikan standar baku atau gold standar. Adapun tujuan dari metode food waging ini yaitu dari food waging adalah ahli gizi atau petugas pengumpul data melakukan penimbangan makanan yang akan dikonsumsi dan menimbang sisa makanan yang tidak dikonsumsi oleh seseorang atau responden dengan menggunakan penimbang makanan dan dicatat menggunakan satuan gram. Nah, selanjutnya prosedur langkah-langkah dalam melakukan metode penimbangan. Nah, di langkah pertama yaitu menimbang makanan yang akan dikonsumsi dan mencatat dalam formulir yang telah disediakan. Nah, di langkah kedua, setelah responden mengonsumsi makanannya, lakukan kembali penimbangan sisa makanan yang tidak dikonsumsi oleh responden. Nah, di langkah ketiga yaitu jumlah makanan yang dikonsumsi adalah berat makanan sebelum dikonsumsi dikurangi dengan sisa makanan yang tidak dikonsumsi. Nah, di langkah keempat, tentukan jenis bahan makanan dari makanan yang dikonsumsi oleh responden. Di langkah kelima, tentukan faktor konversi matang mentah untuk setiap bahan makanan. Nah, terus di langkah keenam, tentukan berat mentah dari bahan makanan. Nah, terus di langkah terakhir atau langkah ketujuh, yaitu lakukan analisis nilai gizi dari makanan yang dikonsumsi oleh responden. Kelebihan dan kekurangan dari metode food waging. Nah, kelebihan dari food waging yang pertama itu metode penimbangan merupakan metode yang dapat dijadikan gold standar dalam survei konsumsi pangan. Terus kelebihan yang kedua yaitu hasil dari metode penimbangan paling akurat dibandingkan dengan metode lainnya. Nah, terus kelebihan yang ketiga yaitu dapat mengurangi bias yang berasal dari keterbatasan ingatan responden karena metode ini tidak tergantung kepada daya ingat responden. Nah, terus kelebihan yang keempat yaitu dapat mengurangi bias yang berasal dari keterbatasan responden dalam menjelaskan ukuran porsi makanan yang dikonsumsi. Nah, terus yang kelima, dapat mengurangi bias yang berasal dari keterbatasan pewawancara atau pengumpulan data dalam melakukan estimasi ukuran porsi yang dikonsumsi oleh responden. Nah, kelebihan yang kelima yaitu dapat mengurangi bias yang disebabkan perbedaan persepsi antara responden dengan pewawancara atau pengumpulan data. Terus kelebihan yang keenam itu yaitu dapat digunakan untuk mendukung interpretasi data laboratorium, data antropometrik dan data klinis. Terus kelebihan yang ketujuh yaitu pengukuran yang dilaksanakan selama beberapa hari dapat menggambarkan asupan sehari-hari responden. Terus kelebihan yang kedelapan itu lebih tepat dilakukan untuk tempat khusus seperti institusi tempat kerja, perusahaan, panti sosial, lembaga kemasyarakatan dan di mana seseorang tinggal bersama-sama. Nah, adapun kelemahan dari metode waging yaitu yang pertama, memerlukan waktu untuk pengumpulan data yang lebih lama karena semua makanan yang dikonsumsi oleh responden dan makanan sisa yang tidak dikonsumsi oleh responden harus dilakukan penimbangan saat sebelum dikonsumsi dan sesaat sebelum responden
kedua yaitu memerlukan tenaga yang lebih banyak untuk melakukan metode ini karena harus melakukan penimbangan makanan pada responden. Terus kelemahan yang ketiga yaitu memerlukan alat khusus yang harus disediakan oleh peneliti atau pengumpul data seperti timbangan makanan, formulir penimbangan, alat tulis, dan beberapa peralatan lainnya. Nah, terus kelemahan yang keempat yaitu responden dapat merubah kebiasaan makan sehari-hari terutama pada penimbangan yang dilakukan selama beberapa hari. Terus kelemahan yang kelima yaitu kurang cocok diterapkan pada masyarakat luas. Nah, berikut contoh formulir dari metode Food Wheeling. Nah, berikut contoh cara pengisian formulir metode Food Wheeling. Nah, di kolom pertama yaitu waktu. Di waktu, makanan diisi dengan waktu responden mengonsumsi makanan yaitu pada jam 7 WIB. Terus di kolom kedua ada nama hidangan. Di nama hidangan diisi dengan nama makanan yang dikonsumsi oleh responden. Ya, seperti nasi putih, telur goreng, tahu goreng, sayur bening, pepaya, dan lain-lain. Nah, terus di kolom ketiga ada berat masakan. Nah, di berat masakan ini diisi dengan berat makanan yang dikonsumsi oleh responden, ditimbang sesaat sebelum disajikan pada responden. Misalnya nasi putih 100 gram, telur goreng 50 gram, tahu goreng 80 gram, sayur bening 100 gram, dan pepaya 130 gram. Nah, di kolom keempat ada sisa makanan. Nah, di sisa makanan ini diisi dengan berat makanan yang tidak dikonsumsi oleh responden. Sisa makanan yang ditimbang setelah makanan dikonsumsi oleh responden. Makanan yang bersisa adalah seperti nasi putih 20 gram dan sayur bening itu 30 gram. Sedangkan makanan yang lainnya dikonsumsi sampai habis. Nah, di kolom kelima itu ada jumlah makanan yang dikonsumsi. Nah, di jumlah makanan yang dikonsumsi ini diisi dengan berat makanan sebelum dikonsumsi, dikurangi dengan sisa makanan. Misalnya, jumlah makanan yang dikonsumsi adalah seperti nasi putih 100 gram dikurang dengan 20 sama dengan 80 gram. Terus telur goreng 50 gram dikurangi dengan 0 gram sama dengan 50 gram. Terus tahu goreng sama dengan 80 gram dikurangi dengan 0 gram sama dengan 80 gram. Sayur bening yaitu 100 gram dikurang dengan 30 gram sama dengan 70 gram. Terus pepaya 130 gram dikurang dengan 0 gram itu sama dengan 130 gram. Nah, di kolom ketujuh ada presentasi minyak. Di presentasi minyak diisi dengan presentasi penyerapan minyak dari makanan yang digoreng. Presentasi penyerapan minyak dapat diperoleh dari daftar penyerapan minyak goreng yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan tahun 2014 dalam buku pedoman pemeriksaan jumlah garam dan penyerapan minyak goreng. Nah, ke-8 bahan makanan. Di bahan makanan diisi dengan bahan-bahan makanan yang digunakan dalam hidangan. Nah, terus di kolom ke-9 yaitu berat mentah bahan makanan. Di berat mentah bahan makanan diisi dengan berat mentah bahan makanan. Nah, berat matang bahan makanan dapat diperoleh dengan mengalihkan berat matang dikali faktor konversi matang mentah. Terima kasih telah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.